Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza. Pada kali ini saya akan memberikan beberapa peserta ya yang tidak lolos dari verifikasi administrasi CPNS. Di sini sudah ada nih ya contoh dari peserta yang tidak lolos. Alasan tidak memenuhi syarat atau TMS dari verifikator. Ijazah tidak sesuai dengan verifikasi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi misalnya yang dibutuhin ilmu hukum di jabatan tersebut, tapi dia ilmu politik. Nah ini kan nggak sesuai nih dari ijazah atau jurusan yang dibutuhkan di formasi tersebut. Seperti itu ya. Next kita lanjut ke peserta yang tidak lolos berikutnya. Selanjutnya di sini tidak memenuhi syarat ya. Sudah ada keterangannya syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Pertama, scan berwarna asli surat pernyataan, integritas. Surat pernyataan tidak mutasi selama 15 tahun bermaterai 10.000. Kemudian, pas foto terbaca dengan latar belakang merah atau terbaru, berpakaian kemeja putih, lengan panjang, jilbab hitam bagi wanita yang menggunakan jilbab. Jadi ini tidak memenuhi ini dari keduanya. Scan berwarna asli, kemudian pas foto terbaru dengan latar belakang merah kayaknya nggak dilakukan oleh peserta tersebut mengakibatkan tidak memenuhi syarat. Untuk tidak memenuhi syarat berikutnya ialah dokumen surat pernyataan yang diunggah seluruhnya atau sebagian ditulis tangan, tidak diketik. Nah, jadi seharusnya diketik ya. Nah, kemudian hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dokumen yang ditentukan oleh pengumuman. Memang beberapa instansi menganjurkan ada yang diketik, ada yang tidak diketik, ada yang ditulis tangan, ada yang tidak ditulis tangan. Ini memang harus memenuhi syarat ya. Dibaca benar-benar pengumumannya harus diketik atau ditulis tangan seperti itu. Mengakibatkan tidak memenuhi syarat dari verifikasi. Kemudian untuk tidak memenuhi syarat berikutnya dari verifikator, tidak melampirkan surat keterangan akreditasi, sertifikat akreditasi BAN PT, LAM PT bagi pelamar yang ijazah dan atau transkripnya tidak mencantumkan keterangan akreditasi. Nah, jadi ketika diakreditasi atau di ijazahnya sudah ada akreditasi A, B ini bisa diunggah. Namun jika tidak ada keterangan akreditasi, peserta wajib melampirkan format akreditasi ya dari BAN PT atau screenshot dari website banpt.go.id seperti itu. Jadi ketika tidak diunggah, tidak tercantum, tidak akan memenuhi verifikasi administrasi. Untuk tidak memenuhi syarat berikutnya, penulisan jabatan yang dilamar pada surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam pengumuman, analisa atau analisis merujuk pada kata kerja. Sedangkan analis merujuk pada jabatan. Nah, jadi peserta tersebut menulis analisis atau analisa jabatan. Harusnya analis saja. Analis pemilihan umum, analis pranata siaran, analis masyarakatan. Seperti itu ya contohnya. Jadi bukan analisa atau analisis yang benar. Yang benar itu ialah analis saja seperti itu. Untuk tidak memenuhi syarat berikutnya ialah satu surat pernyataan tidak sesuai dengan format sebagaimana persyaratan dalam pengumuman bagi pelamar umum dan kumlot wajib menghapus poin 13. Seperti itu. Jadi ini ada poin 13 nih, tidak dihapus karena untuk poin tersebut biasanya ada keterangan disabilitas atau asli orang Papua. Jadi ketika formasi umum dan kumlot seharusnya dihapus untuk bagian yang memang tidak disabilitas atau bukan asli orang Papua. Untuk tidak memenuhi syarat berikutnya dari verifikator poin 12 tidak lengkap. Kalimat pada surat pernyataan tidak boleh dikurangi atau ditambah kecuali yang terdapat pada ketentuan di catatan. Nah, jadi untuk kasus peserta tersebut ini ada yang dikurangi dan ditambahkan. Memang ada catatan di kolom bawah ya, di catatan pojok kiri bawah biasanya ada catatan yang harus dihapus dan ditambahkan seperti itu. Nah, di sini sudah ada form untuk sanggah ya. Jadi sebenarnya masih banyak nih untuk contoh-contoh peserta yang nggak lolos. Bagaimana sih kemudian kok bisa nggak lolos? Hanya itu saja yang bisa saya contohkan. Namun di sini sudah ada nih keterangan bagaimana kita cara menyanggahnya. Oke, untuk menyanggah memang 10% sampai 20% ya untuk rasio lulusnya.
karena kebanyakan dari yang menyanggah dari tahun-tahun selanjutnya atau tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya memang dari sanggah ini kebanyakan ya hanya 10% sampai 20% rasio lolosnya, karena verifikator sudah sangat detail sekali untuk memverifikasi dan menyeleksi administrasi yang memang benar-benar disungguh-sungguhkan untuk lolos gitu. Jadi ketika memang masalah sepele saja nggak benar nih verifikasi atau dokumennya nggak lengkap atau memang asal-asalan buatnya dan nggak cermat untuk membaca dari pengumumannya, ya verifikator juga jelih gitu. Nggak bakal dilolosin bagi peserta memang yang nggak benar-benar banget untuk semangat mengikuti CPNS ini. Seperti itu. Jadi bagi kalian yang memang saat ini nggak lolos administrasi, jangan berkecil hati. Semoga tahun depan masih ada CPNS